Jenderal Suanyu keempat rambut merah Jiang Yunqi bertanya. Kenapa kau bilang begitu? Jenderal keempat Suanyu Song Ti menanggapi. Dia mengurangi jarak pertahanan hanya sampai batas kerajaan, itulah yang menguatkan Arai Imperial Defense. Teruslah menyerang arainya, akan kuurus sisanya, Jiang Yunqi bilang. Sip, di sisi lain, Tuan Kekaisaran yang menjaga formasi merasa tidak sanggup lagi. Dalam hatinya berkata, Yang Mulia, maafkan aku. Hanya sampai di sini aku sanggup menahannya. Di sisi musuh, Song Ti mengeluarkan jurus naganya untuk menyerang. Dragon Ascension emerge, serangan naga hitam kuning mengarah ke formasi. Lalu tiba-tiba muncullah serangan tebasan kuning. Tebasan energi kuning itu langsung memotong jurus naga lawan. Musuh terkejut melihat itu, berpikir, Sword Aura siapa ini? Terlihat, Wang Yang telah sampai di sana, dan dialah yang melancarkan serangan itu. Terlihat, sepertinya Wang Yang menyerang musuh hanya dengan menggerakkan tangan. Jiang Yunqi merasa marah. Siapa yang berani mengganggu kami? Di sisi Song Ti dia berpikir. Ada 6 naga yang menarik keretanya, orang ini pasti kuat. Lalu bertanya, bolehkah aku tahu siapa Anda? Permaisuri Ye Linlang menanggapi. Song Ti, dia adalah Kaisar Wang Yang dari Sekte Spirit Sword. Jiang Yunqi membalas, Sekte Spirit Sword, aku tak pernah mendengarnya. Itu pasti sekte kecil kelas 3 dari perbatasan. King Yao merasa tak terima sektenya dipandang rendah. Beraninya kau menghina Sekte Spirit Sword. Jiang Yunqi memancarkan niat membunuh. Gadis rendahan yang baru mencapai tahap Naschen Soul, kau tak punya hak untuk bicara kepada mereka yang telah mencapai Emperor Realm. Peri sistem bicara, karena sekte Anda sedang dihina. Tuan rumah telah diberikan seni bela diri Saint Great Heaven and Earth Star Technique. Kemudian Wang Yang tersenyum tipis. Bagaimana jika kalian berdua menolongku sebentar? Jiang Yunqi menanggapi. Kau pikir kau siapa sampai berani minta tolong pada kami, dinasti Suanyu? Song Ti menenangkan amarahnya. Saudara Jiang, tenangkan dirimu. Song Ti mengatakan, teman sesama kultivator, kami mendapat perintah untuk mengembalikan permaisuri Ye Linlang, tolong jangan mengganggu kami dalam hal ini. Sambil mengeluarkan auranya, Wang Yang menanggapi. Tapi, aku menolak. Sistem memberi pesan, dikarenakan niat membunuh tuan rumah yang semakin meningkat. Penguasaan Heaven and Earth Star Technique telah memuncak. Song Ti membalas. Jangan salahkan kami jika kami tidak berbelas kasih. Wang Yang bertanya ke sistem. Sistem, bagaimana cara kerja Heaven and Earth Star Technique? Sistem menjawab. Heaven and Earth Star Technique bisa menyerap serangan dari realem yang sama dan memantulkan 2 kali lipat kekuatannya. Mendengar itu, Wang Yang jadi percaya diri. Kau bahkan tak sanggup menggerakkanku. Aku akan berdiri di sini dan memberikanmu 3 kesempatan menyerang. Kalau kau bisa menyakitiku, lakukan apapun yang kau mau kepada permaisuri ini. Musuh memandangnya dengan serius. Permaisuri merasa khawatir. Kaisar Wang Yang, apa yang kau? King Yao berkata, Ancestral Master, jangan gegabah. Mereka sangat kuat. Wang Yang bilang, tak apa, mereka tak bisa apa-apa. Jiang Yunqi berkata, baik, kalau kau bisa menahan 3 seranganku, kami akan pergi. Wang Yang menanggapi, silakan. Musuh langsung mengeluarkan jurus tinju raksasa berwarna biru untuk menyerang. Hiyaah, Jiang Yunqi merasa bingung. Berpikir, 90% seranganku menghilang seperti tanah liat yang menyentuh laut, orang ini kuat. Lalu Jiang Yunqi mulai menyerang lagi dengan jurus tinju naga birunya. Terrifying God Fist, Third Form, Void Shattering Dragon Fist. Serangannya tidak mampu menembus pertahanan energi Wang Yang. Wang Yang berkata, apakah Emperor Realemmu cuma bualan? Jiang Yunqi terus ngotot mengeluarkan serangan terkuatnya. Song Ti yang melihat itu memperingatkan. Saudara Jiang, jangan gunakan teknik itu. Musuh mulai mengeluarkan jurus Dharma Transformasi Heavenly King Incarnation Divine Buddha Palem. Sedangkan Wang Yang masih berada di dalam lingkaran energinya. Lalu mengaktifkan jurusnya, Heaven and Earth Star Technique. Heaven and Star Dharma Body. Terlihat, musuh berusaha menyerang sekuat tenaganya. Melihat itu, King Yao berkata, Ancestral Master, terlalu kuat. Ye Linlang berkata,
Dia betulan menahan kekuatan penuh dari Emperor Dharma Bodhi. Mungkinkah kekuatannya lebih tinggi dari Emperor Realem? Wang Yang mulai membalikkan serangannya. Heaven and Star Technique. Heaven Star Reversal. Terlihat, gelombang energi merah menyerang Jiang Yunqi. Dan kemudian dia terpental kesakitan. Ah, sial, orang itu pasti menggunakan taktik kotor. Aku menolak mengakuinya. Biarkan aku memukulnya lagi. Song Ti menasehati. Saudara Jiang, jangan memaksakan diri, badanmu sudah hancur. Kemudian Wang Yang mengatakan, karena dia sudah selesai, kenapa kau tidak coba juga? Song Ti menanggapi, terima kasih, karena telah menunjukkan belas kasihan kepada kami. Kami akan menepati janji dan pergi. Jiang Yunqi masih emosi. Sampai jumpa. Seketika musuh telah pergi dari sana. Qing Yao bertanya, Ancestral Master, apa kau terluka? Wang Yang menjawab, aku baik-baik saja. Ye Linlang berkata, teknik itu sangat luar biasa. Wang Yang menanggapi, itu bukan apa-apa. Ye Linlang berkata, sekarang, dinasti Gritseng berhutang kepada Kaisar Wang Yang, saya sangat berterima kasih. Kami akan mengadakan pesta di Imperial Palace sebentar lagi, kuharap kau bisa datang. Wang Yang menanggapi, karena itu undanganmu, aku takkan menolak. Beberapa saat kemudian, bawahan permaisuri Ye Linlang menghampirinya. Yang mulia, permaisuri memperkenalkan, ini adalah Kaisar Wang Yang dari Sekte Spirit Sword, dia akan menjadi penguasa tertinggi dari dinasti Wang Seng kita. Bawahnya terkejut. Apa? Penguasa tertinggi. Kemudian bawahannya permaisuri pada berlutut. Salam, Yang Mulia. Panjang umur, Yang Mulia. Panjang umur. Wang Yang bergumam, sebentar, seperti apa posisi penguasa tertinggi itu? Kemudian sistem memberi pesan. Selamat, Master, telah menerima pujian dari rakyat dinasti Gritseng. Anda mendapat merit point. Wang Yang bertanya, apa itu merit point? Apa kau memberikan poin misi tanpa bilang-bilang? Katakan sejujurnya, atau aku akan benar-benar melepas ikatan kita. Sistem menjawab, tidak, bukan seperti itu. Wang Yang berkata, sistem anjing, apa-apaan ini? Tidak ada hal seperti ini di dunia budidaya biasa. Sistem menanggapi, tuan rumah, tenanglah, saya akan menjelaskan dengan jelas. Poin prestasi dihasilkan dengan dihormati dan dipuja oleh orang lain, dan bisa diperoleh dengan berbuat baik, menyelamatkan nyawa, dan mengabdi pada negara dan rakyat. Wang Yang bilang, bisakah menjadi lebih kuat dengan berbuat baik? Lalu mengapa repot-repot memupuk keabadian? Sistem menjawab, tidak mudah mengumpulkan ribuan keinginan, namun paling mudah mendapatkan kekuatan pangeran dan jenderal yang disegani orang lain. Begitu Anda menggunakan pahala Anda untuk memadatkan tubuh Dharma Anda akan menjadi sekuat alam pengubah roh sejak awal. Wang Yang jadi mengerti. Jadi begitu, artinya permaisuri mengikuti jalan kebajikan dan budidaya Dharmakaya. Sistem berkata, tidak, permaisuri adalah jenis budidaya ganda yang sangat langka. Kemudian permaisuri bertanya, Kaisar Wang Yang, ada apa denganmu? Wang Yang menjawab, tidak, hanya mengingatkanku pada beberapa kejadian masa lalu. Berpikir, kandungan emas permaisuri Ye Linlang masih terus meningkat. Terlihat para penduduk di sana pada mengucapkan, panjang umur. Salah satu warga berkepala botak berkata, apakah itu ahli yang menyelamatkan ibu kota kekaisaran? Dia benar-benar abadi, di sisi Qing Yao, dalam hatinya. Grandmaster sangat tampan, saya harus selalu berada di sisinya, meskipun saya hanya seorang pelayan. Bawahannya permaisuri menyambutnya. Selamat kepada permaisuri atas kembalinya dia dengan penuh kemenangan. Permaisuri menanggapi, ini semua adalah hasil dari Kaisar Wang Yang. Yuk, siapkan jamuan kenegaraan paling elegan untuk segera menjamu para tamu terhormat. Permaisuri bertanya, mengapa aku tidak melihat Tuan Kekaisaran datang menyambutku? Bawahannya menjawab, Guru Nasional, tidak bisa datang, karena dia telah kehabisan budidayanya sendiri untuk formasi pertahanan negara, dan sekarang saya khawatir. Aku takut. Permaisuri jadi khawatir. Kenapa kamu tidak memberi tahuku sebelumnya? Di mana Tuan Kekaisaran sekarang? Bawahannya menjawab, pengajar Kekaisaran.
Pengajar kekaisaran telah dikirim kembali ke paviliun Tianji. Wang Yang berkata, Yang Mulia, kenapa tidak mengunjungi Imperial Preceptor dulu? Permaisuri menanggapi, maaf, aku baru saja kehilangan kesabaran dan membuatmu tertawa. Berpindah di suatu ruangan. Di sana terlihat para muridnya yang bersedih melihat gurunya yang sedang sakit. Para murid berkata, Guru, tidak ada yang bisa terjadi pada Anda. Guru, Anda tidak bisa meninggalkan kami sendirian. Setelah beberapa saat, permaisuri telah sampai di kamarnya. Guru, murid saya terlambat. Gurunya berkata, beberapa kali saya mengatakan bahwa ketika saya di depan umum, saya dipanggil guru nasional. Di sisi Wang Yang berpikir, sangat disayangkan, keindahan yang begitu indah akan segera berlalu. Guru nasional berkata, terima kasih kepada senior, karena telah menyelamatkan Lin Lang dan seluruh dinasti Daseng. Wang Yang menanggapi, hanya sedikit usaha. Kemudian permaisuri menyuruh pelayannya, pergi dan minta dokter abadi untuk merawat Tuan Kekaisaran. Guru nasional berkata, tidak perlu, situasi saya khawatir hanya 9 transformasi pil keberuntungan dari alam abadi yang dapat menyembuhkan. Jangan main-main. Kemudian sistem memberikan sebuah pil. Terdeteksi bahwa seseorang membutuhkan perawatan. Tuan rumah telah memperoleh benda suci 9 pil transformasi keberuntungan. Wang Yang berpikir, sistem anjing, Anda benar-benar akan membuat saya kesulitan. Haruskah saya menyimpan pil 9 transformasi ini? Atau haruskah saya menyelamatkan nyawa seseorang sekarang? Lalu berkata, permaisuri, jangan sedih, kebetulan saya memiliki pil 9 transformasi ini. Berpikir, lebih baik selamatkan orang dulu. Sayang sekali keindahan seperti itu hilang. Permaisuri bilang, ini terlalu berharga. Terima kasih, Kaisar Wang Yang. Para murid berkata, berkat yang abadi, guru terselamatkan. Guru diselamatkan. Kemudian permaisuri memasukkan pil ke mulut gurunya. Seketika gurunya diselimuti aura melimpah dan mulai pulih. Wang Yang bergumam. Pil keberuntungan 9 transformasi ini juga memiliki efek khusus, tidak heran hanya tersedia di alam abadi. Permaisuri bertanya, Guru, apakah Anda benar-benar menerobos dunia tadi? Guru nasional mengucapkan, berkat obat yang diberikan senior, aku tidak hanya pulih dari luka-lukaku, tetapi aku juga berhasil menembus ke tingkat menengah Raja Abadi. Wang Yang menanggapi, itu masalah sepele, tidak ada yang penting. Bawahan permaisuri berkata, Yang Mulia, perjamuan kenegaraan telah disiapkan. Permaisuri berkata, Kaisar Wang Yang, silakan datang ke perjamuan makan. Wang Yang menanggapi, maka lebih baik bersikap hormat daripada menurut. Di sana terlihat Wang Yang dan permaisuri serta King Yao dan guru nasional duduk menyaksikan penari di perjamuan makan. Dan ada 2 orang yang membawa sebuah tungku yang warnanya seperti emas. Terlihat pelayan menuangkan anggur di gelas Wang Yang. Wang Yang berpikir, saya belum minum anggur sejak perjalanan waktu, jadi saya tidak tahu apakah anggur ini sangat kuat. Sistem mengatakan, ketika terdeteksi bahwa tuan rumah hendak meminum alkohol, dia akan segera mendapatkan teknik hati kaisar. Teknik transformasi naga dari transformasi gas anggur. Jendela sistem muncul bertuliskan, teknik naga transformasi anggur, ini dapat mengubah bau alkohol, obat-obatan, dan racun menjadi energi sejati, dan sangat meningkatkan kecepatan reaksi tubuh. Wang Yang bergumam, dalam hatinya, haha, apapun yang kamu makan atau minum mulai sekarang, kamu bisa tenang. Permaisuri berkata, segelas anggur pertama ini melambangkan saya dan paviliun Tianji, dan berterima kasih kepada Kaisar Wang Yang atas anugerah obat yang menyelamatkan tuan negara. Terlihat, Wang Yang akan minum anggur. Permaisuri berkata lagi, dengan segelas anggur kedua ini, atas nama setiap warga dinasti Daseng, saya ingin memberikan penghormatan kepada Kaisar Wang Yang dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan dinasti Daseng. Para menteri pada mengucapkan, hormat kepada Kaisar Wang Yang. Permaisuri mengatakan, dengan menuangkan cangkir anggur ketiga ini, saya sekali lagi akan memberikan penghormatan kepada Kaisar Wang Yang. Mulai sekarang, Kaisar Wang Yang akan menjadi raja dinasti Daseng kita. Para menteri pada terkejut mendengar itu. Apa?
benarkah, bukankah itu? Ini benar sekali. Dalam hal ini, dinasti Daseng akan memiliki dua ahli setingkat kaisar. Permaisuri berkata, diam, aku akan membiarkan Tuan Kekaisaran memilih hari yang baik dan penuh keberuntungan untuk menikahi Kaisar Wangyang. King Yao berkata, saya memberitahu permaisuri bahwa masalah ini penting dan tidak boleh terburu-buru. Permaisuri menanggapi, saya telah bersumpah kepada surga untuk tidak menikahi orang lain selain Kaisar Wangyang. Mengapa Anda, seorang junior, harus menolak? King Yao menjawab, saya tidak menentang pernikahan Anda dengan leluhur Wangyang, tetapi saya menentang 3 tulisan dan 6 etiket yang diwajibkan bagi seorang pria untuk menikahi seorang wanita. Dinasti Daseng mengurus semuanya. Bukankah Sekte Pedang Roh kita mengabaikan pendirinya? Sedangkan Wangyang dia berpikir, sungguh menyenangkan menyaksikan wanita cantik bertengkar. Lalu sistem memberi pesan, terdeteksi bahwa tuan rumah akan segera menikah, dan hadiah pernikahan diberikan secara khusus. Wangyang menanggapi, diam, aku bahkan belum menulis satu kata pun dari 8 karakter. Apakah kamu terburu-buru? Kemudian tiba-tiba seseorang datang dan berkata, saya mendengar bahwa seorang guru datang dari dinasti Daseng, Qi Wenyuan, Perdana Menteri Kiri dinasti Suanyu, ada di sini sebentar. Orang di perjamuan berkata, apa, itu? Itu adalah Perdana Menteri Kiri Qi Wenyuan. Kenapa dia ada di sini? Permaisuri jadi khawatir. Tanpa diduga, mereka bahkan mengirimkan Perdana Menteri Kiri Qi Wenyuan. Tampaknya Tuhan ingin menghancurkan dinasti Daseng kita. Terlihat, suasana di perjamuan jadi sunyi. Wangyang bertanya, apa asal-usul Perdana Menteri Kiri Qi Wenyuan? Guru nasional menjawab, dinasti Suanyu telah berdiri selama ribuan tahun, saat ini terdapat 1 kaisar, 2 menteri, dan 4 jenderal, total 7 kaisar yang berkuasa. Qi Wenyuan ini adalah Perdana Menteri Kiri di antara 2 Perdana Menteri. Wangyang berkata, karena dia hanya berada di alam kekaisaran, kamu nampaknya sangat panik. Permaisuri berkata, Perdana Menteri Kiri Qi Wenyuan tidak begitu kuat. Tapi dia adalah orang bijak nomor 1 di dinasti Suanyu. Dia pandai merencanakan dan menghitung strategi, dan dia hanya bisa menghancurkan suatu negara dan memulihkannya dalam sekejap mata. Wangyang bertanya ke sistem, di negara bagian manakah Qi Wenyuan ini? Sistem menjawab, saya sangat menyesal, tuan-tuan rumah, tidak ada target yang terdeteksi dalam bidang pandang dan tidak ada informasi valid yang dapat diberikan. Lalu Wangyang berkata, kalau begitu turun dulu, Anda pasti akan bertemu Qi Wenyuan itu nanti. Sistem menjawab, oke, tuan-tuan rumah. Qi Wenyuan berkata, mengapa, mungkinkah tuan ini tidak ingin melihat orang seperti saya? Atau apakah Anda bermaksud meremehkan seseorang yang saya tulis? Permaisuri berkata, Kaisar Wangyang, mohon pergi secepatnya dan jangan terlibat dalam urusan sekuler dinasti Daseng lagi. Saya khawatir saya hanya bisa membalas kebaikan yang saya terima hari ini di kehidupan selanjutnya. Guru nasional berkata, Yang Mulia, Anda tidak boleh melakukannya. Jika keinginan mereka terpenuhi, ratusan juta orang di dinasti Daseng akan terjerumus ke dalam bencana abadi. King Yao berkata, Grandmaster, dinasti Suanyu ini benar-benar tidak mudah untuk diganggu, mengapa kita tidak kembali ke Sekte Pedang Roh? Wangyang menanggapi, bahkan sebelum kami minum 2 gelas anggur, seseorang datang untuk merusak tempat itu. Kemudian Wangyang berdiri bilang, Yang Mulia, lebih baik. Lalu guru nasional berlutut. Tuan Wangyang benar-benar berbelas kasih pada surga dan manusia, menyelamatkan dinasti Daseng kita dari api dan air. Para menteri juga berlutut. Kebajikan Raja Wangyang tidak ada bandingannya, yang benar-benar merupakan berkah bagi dinasti Daseng dan berkah bagi rakyat. Wangyang berpikir, yang lebih buruk lagi, saya terlalu lambat untuk mengambil tindakan, dan pusat perhatian dicuri oleh gadis Gu Linyu ini. Permaisuri berkata ke mereka, Kaisar Wangyang adalah tamu terhormat dinasti Daseng. Bagaimana Anda bisa memaksanya membela kami seperti ini? Wangyang menanggapi, Permaisuri, jangan marah. Perdana Menteri yang berhaluan kiri tidak akan menyusahkan saya. Saya akan kembali segera setelah saya pergi. Permaisuri wajahnya jadi tersipu.
Kita tidak bisa membalas kebaikan ini. Kita hanya bisa menunggu kembalinya Kaisar Wang Yang dengan penuh kemenangan. Berpindah di luar formasi. Ada seseorang di sana. Dia adalah Qi Wenyuan. Qi Wenyuan berkata, "Hah, sepertinya dinasti Daseng menawarkan anggur sebagai hukuman alih-alih bersulang. Pesona, ritual, dan kejutan musik Wenyuan." Kemudian Wang Yang muncul dan berkata, "Rekan Tao, mohon tunggu sebentar." Terlihat, Wang Yang dengan wajah tenang menghampirinya.